Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mohon maaf Ustadz, sambil lalu kita di perjalanan, Iya, saya ingin iya. nanya-nanya Ustadz. Silakan. Saya kemarin pernah menonton YouTube Ustadz. Ada Ustadz, siapa itu Ustadz? Siapa? Subhan Bau Basir. Subhan bawa. Oh ya, Subhan Bawasir itu Iya, Ustadz. tahu yang ulama Wahabi itu. Iya, beliau mengatakan begini Ustadz, katanya Idul Fitri itu bukan kembali fitrah, bukan kembali suci Ustadz. Kembali kemana katanya itu? Katanya itu kembali makan pagi Ustadz. Iya betul. Ya mungkin nyate-nyate seperti hari raya Idul Adha itu Ustadz. Terus juga beliau juga mengatakan bahwa tidak ada contoh dari Rasulullah. Yang dicontohkan Rasulullah itu katanya taqabbalallahu minna wa minkum. Yang tidak ada contoh itu apanya? Yang tidak ada Yang contoh. katanya tidak ada contoh itu maaf-maafannya, nggak ada contoh dari Nabi. Oh, tradisi kita itu kan Salah katanya Ustaz. Jadi Iya. maaf-maafan di Idul Fitri itu katanya salah gitu. Terus kita mau gimana sebenarnya itu? Ya berantem-beranteman mungkin gitu. Kalau maaf-maafan salah berarti berantem-beranteman yang Betul. Iya. Mumpung Beraja Musti belum di ini Dihapus ya. belum dihapus. Terus apa lagi katanya? Terus katanya yang dicontohkan oleh Nabi ya cuman saling mendoakan. Katanya ya seperti taqabbalallahu minna wa minkum kullu am Wa antum bi khair. Iya itu. Ya, coba kalau bisa di-setel dulu itu YouTube-nya Ustaz. Kita dengarkan bersama mungkin Ustaz. Coba itu. Ini ya. Idul Fitri ini artinya Id kembali. Fitri ini menggunakan fa, yakni artinya makan pagi. Futur. Kembali makan Bukan pagi. kembali suci. Makan pagi. Nggak ada satu dalil pun yang menerangkan Nabi mengajarkan kita untuk maaf-maafan, tidak ada. Iya itu Ya, Ustaz. tidak Dalil ada. yang sahih saling mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Tapi tradisi di masyarakat kita kalau Idul Fitri maaf-maafan. Ya Allah, Ya maaf-maafan nggak nunggu Idul Fitri. Maaf-maafan enggak nunggu Buat Idul salah Fitri. kapan saja, tapi Idul Salah Fitri itu kapan saling saja. mendoakan. Taqabbalallah minna wa minkum. Iya. Taqabbalallah. Siyamana wa siyamakum. Oh Kullu iya. amin wa antum Kullu bikhair. amin wa antum Sebagai bikhair. tambahan. Iya itu. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Baik. Itu pula saling Betul. mendoakan. Ya, karena kita berharap puasa ini diterima oleh Allah. Oh, ini kan ya. Iya Ustaz. Coba itu minta tolonglah itu dijelaskan biar tidak selisih paham kita Ustaz. Baik, yang pertama masalah Idul Fitri ya. Pak Subhan Bawasir, Pak saja ya. Iya. Karena tiada hari bagi orang Wahabi itu tanpa menyalahkan pekerjaan orang lain. Memang mungkin pekerjaannya seperti itu. Sunnah bagi Wahabi adalah menyalahkan pekerjaan orang lain. Iya. Masa maaf-maafan salah, ya berantem aja. Seperti kata Pak Ustadz Faisal ini, kalau maaf-maafan salah ya kita berantem aja. Yaudah, Fitri, Pak Subhan, sebenarnya sampean ini lulusan apa sih? Fitru atau dari kata-kata fatara yang mustaq dari fitrun itu tidak semuanya bermakna futur makan pagi Ustaz. Kalau iftar, fatara itu bermakna makan. Tapi kalau fatara yafturu itu seperti fitratullah itu bermakna memulai, membuat Ustaz. Jadi maksudnya fitrah atau fitri di sini adalah kembali ke awal ciptaan. Berarti seperti kita bayi baru lahir itu Ustaz. Bahasa kerennya itu kalau bahasa HP-nya reset kembali ke pengaturan pabrik Ustaz. Nah ini oleh orang-orang kita dimaknai suci. Karena apa? Karena kembali seperti bayi baru lahir. Karena fitrah itu adalah pertama kali penciptaan, itu maknanya. Coba lihat di kamus Mu'jamul Ma'ani Ustaz. Jadi fitrah atau futur, fitrun itu bukan hanya bermakna makan pagi Ustaz. Terus yang kedua masalah maaf-maafan di bulan di hari raya Idul Fitri ya Ustaz. Maaf-maafan kapan saja, ya betul Ustaz.
termasuk hari raya Idul Fitri kan kapan saja kan. Sampean tadi bilang maaf-maafan ndak nunggu hari raya. Betul, kami warga NU itu tiap hari kok maaf-maafan sama orang. Kan ya Ustaz, setiap sholat Iya, itu, Ustaz. setiap habis sholat itu. Habis sholat maaf-maafan ndak nunggu hari raya. Beda dengan sampean mungkin Ustaz. Jadi semuanya sampean harus baca hadis Nabi kan. Orang yang mempunyai dosa terhadap orang lain dan dia belum minta maaf, lihat di hadis Sahih Bukhari Ustaz. Orang yang punya salah pada orang lain dan dia mati belum sempat minta maaf pada orang lain, maka kebaikan orang tersebut akan diberikan kepada orang yang disalah itu. Allah. Nah, sekarang seandainya sampian yang punya salah itu ndak punya kebaikan, maka kejelekan orang yang sampian perbuat, yang sampian salah itu yang akan diberikan kepada sampean. Begitu Pak Ustadz Basir. Jadi kapan saja kita kan puasa, itu hari baik. Maka kita sebelum puasa kita diberikan kepada orang yang disalahi kita, mending kita minta maaf. Nah, baik saya bacakan di sini Ustadz pendapat seorang Syekh Wahabi asli, bukan Wahabi KW kayak sampean. Yaitu Syekh Soleh Al-Munajjid. Beliau itu adalah mufti kerajaan Saudi Arabia Ustaz. Sudah terkenal, bukan kayak sampean cuman belagu aja. Ini dengarkan Ustaz pendapatnya Syekh Syekh Soleh Al-Munajjid, mufti kerajaan Saudi Arabia Ustaz. Kami mohon penjelasan hukum mengenai mengirim surat, mengirim WhatsApp sebelum dimulainya bulan Ramadan permintaan maaf. Bagaimana hukumnya itu Syekh? Ada pertanyaan seperti Ustaz. Jawaban dari Syekh Soleh Al-Munajjid, jami'ul a'mal as-salihah sawa'un kanat minal ibadah al-mahdha lillah azza wa jalla kasolah wa siyam wa nahwiha au kanat min qabilil ihsan ilal halqi jami'uha matlubatun fi kulli waqtin. Semua pekerjaan yang baik, semua ibadah yang mahdah terhadap Allah, baik ibadah itu ibadah yang murni terhadap Allah Subhanahu wa taala atau lainnya dari ihsan terhadap sesama makhluk, baik ibadah murni atau ibadah yang berupa ihsan terhadap sesama makhluk, jami'uha matlubatun fi kulli waqtin. Maka semuanya itu matlubah, dianjurkan atau dituntut di setiap waktu. Maka menurut beliau, wa yata'aqqadul hissu 'alaiha fil asmanil fadilah. Beribadah, baik ibadah mahdoh, ibadah murni karena Allah, atau ibadah sesama makhluk termasuk minta maaf juga Ustaz. Ini kata beliau al-his wa yata'aqqadu menjadi sunnah muakkad, dorongan untuk minta maaf terhadap makhluk yang lain di azmanil fadilah, di zaman-zaman, di waktu-waktu yang fadilah, yang mulia, yang utama, yakni seperti Idul Fitri Ustaz. Allahu Akbar. Wa ma fadulat hadhil azman illa liyahsulat tanafus fiha bi jami'il a'mat thayyibah wa minal a'mal salihah allati yusra'u wal hissu 'alaiha. Ini diberi contoh Ustaz, dengarkan. Termasuk pekerjaan baik yang disyariatkan al-hissu 'alaiha wa tawasi biha al-musamahah. Ustaz, dengarkan. Pekerjaan baik sesama makhluk yang dianjurkan dikerjakan kapan saja, termasuk waktu-waktu yang paling utama, yakni seperti Idul Fitri Ustaz. Di antaranya adalah at-tawas al-musamahah, saling memaafkan. Al-musamahatu wa raf'ul adawat, saling minta maaf dan menghilangkan permusuhan Ustaz. Ini jadi bukan kebalikannya, ndak usah minta maaf lalu saling berantem. Ini yang menjawab adalah Syekh Soleh Al-Munajjid. Ini ketuanya Wahabi nih Ustaz. Gimana sampean kok jadi murid murtad ini? Hati-hati Ustaz. Yang berikutnya pertanyaannya adalah masalah yang dianjurkan katanya taqabbalallah ya. Taqabbalallah minna wa minkum. Ya betul. Siyamana wa siyamakum kullu am wa antum bi khair. Baik. Nah, Anda sendiri mengakui kan kullu am wa antum bi khair sifatnya tambahan. Tat, kok ditambah-tambah hadis Nabi itu Tat? Ustaz, hadis Nabi kok ditambah-tambah? Bid'ah Ustaz. Ini
Kullu am wa antum bi khairin itu adalah tradisi orang kafir. Katanya Albani, bukan kata saya loh. Sampai emang nggak tahu lah. Makanya belajar ulamanya Anda sendiri. Ini saya Albani, muhadisnya orang Wahabi nih. Mari dengarkan ya Ustaz ini. Ma hukmu qauli kullu am wa antum bi khairin. Syekh Albani ditanyakan, bagaimana hukumnya mengucapkan kullu am wa antum bi khairin? Fajabah, beliau menjawab, hadhihi tatimmatun la aslalaha. Ini ndak ada asalnya, ndak ada dalilnya katanya Ustaz. Ya kok dipakai oleh sampean. Wa hasbuka taqabbalallahu ta'atakum. Cukuplah kalian taqabbalallahu ta'atakum. Cukup kalian bilang taqabbalallahu itu saja, ndak usah ditambah kullu am wa antum bi khairin. Amma kullu am wa antum bi khairin, adapun perkataan atau ucapan kullu amin wa antum bi khairin, hadhihi tahiyyatul kufar, ini adalah bentuk penghormatan dari orang kafir. Jangan diikuti. Gimana sampean kok jadi murid murtad satu? Tadi sampean itu ndak sesuai dengan fatwanya Syekh Shalih Al-Munajjid, sekarang ndak sesuai dengan fatwanya Syekh Albani. Gimana sampean ini? Ya udah, menurut saya sampean itu belajar lagi ya, belum pantas jadi ustad. Saingan saya betul. Saingan ustad ini ya. Karena fatwa-fatwa ulama sampean sendiri sampean belum banyak yang ndak tahu Ustaz. Ya sudah, mohon maaf karena besok sudah lebaran ya. Mohon maaf walaupun sampean ndak menerima untuk diminta maaf. Ya sudah, mari kita berantem. Saya juga minta maaf Ustaz. Ustaz. Oke. Bergurau Ustaz. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.